Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini Pak Darmaji akan menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Kafirun. Anak-anakku, di dalam surat Al-Kafirun, Allah mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita bagaimana caranya kita bergaul dengan orang non-muslim. Bagaimana cara kita bergaul dengan orang-orang kafir. Yang pertama, kita harus tegas di dalam masalah akidah. Kita harus tegas di dalam masalah keyakinan. Kalau kita menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, berarti kita harus menyembah hanya Allah itu satu. Berarti kita hanya menyembah Allah yang Maha Esa saja. Kita tidak boleh ikut-ikutan ketika ada teman kita pergi ke tempat peribadatannya, kita ikut, kemudian kita ikut ibadah mereka. Enggak boleh. Diajak siapa saja, diajak orang tua kita, teman kita, sahabat kita, guru kita, CS kita, tetangga kita. Jangan sampai ikut kalau diajak untuk beribadah dengan cara ibadahnya selain agama Islam. Karena itu menyangkut masalah keyakinan atau akidah. La a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Itu prinsipnya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang kedua, kita boleh berhubungan dengan orang kafir, orang selain Islam dalam bidang muamalah, dalam bidang sosial. Misalnya kita berdagang, boleh dengan siapa saja. Dengan Amerika boleh, dengan Cina boleh, dengan Belanda boleh, dengan Inggris boleh, dengan orang kutub utara boleh, dengan orang kutub selatan juga boleh. Enggak masalah. Kita berdagang boleh dengan orang mata sipit, mata melotot, kulit hitam, kulit putih, kulit merah, kulit kuning, sawo matang. Terserah, nggak apa-apa itu. Boleh-boleh saja. Rasulullah SAW pun berdagang dengan siapa saja. Baik ketika muda ataupun ketika menjadi Nabi, Rasulullah berdagang kerjasama dengan orang-orang selain Islam. Boleh-boleh saja. Sebagai contoh lain, ketika kita bergotong royong, membangun jembatan, membuat jalan, boleh kita gotong royong sama orang non-Islam, boleh, nggak apa-apa. Ketika ada orang selain Islam sakit, kita jenguk, boleh. Ketika ada orang non-Islam tidak punya uang, kita kasih uang, boleh. Nggak apa-apa kalau semacam itu. Karena itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia, bukan urusan keyakinan. Kalau urusan keyakinan, sekali lagi, jangan mau. Lakum dinukum waliyadin. Anak-anakku, yang ketiga adalah kita harus toleransi. Kita tidak boleh mengejek Tuhan sesembahan orang selain Islam, nggak boleh. Gampangannya jangan ngilokno Tuhani mereka, nggak boleh. Mengapa Pak Dar? Di dalam suatu ayat dikatakan, yang intinya janganlah kamu mengejek sesembahan agama lain. Karena nanti mereka balik menghina, mengejek Tuhan kita. Menghina, mengejek Allah. Nah itu. Biarkan saja mereka menyembah apa saja. Batu, silakan, biarkan aja. Nggak usah diejek Tuhan mereka. Nanti dikhawatirkan mereka akan mengejek Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus saling menghargai masalah peribadatan antara satu agama dengan agama yang lain. Ketika Rasul di Madinah, Rasulullah
memberikan jaminan kebebasan. Yang Yahudi silakan pergi tempat ibadahnya, yang Nasrani silakan pergi ke tempat ibadahnya, yang Islam silakan pergi ke tempat ibadahnya. Nggak pernah memaksa menutup tempat ibadah mereka, nggak pernah Rasulullah. Silakan. Mereka berjanji untuk saling melindungi ketika di Madinah. Anak-anakku, demikian tadi sedikit isi kandungan surat Al-Kafirun. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan untuk kebaikan bangsa dan negara ini agar kita semakin bersatu sehingga negara kita semakin jaya, semakin kuat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subscribe. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.